Bagi Ibnu Khaldun, sejarah bukan sekadar kumpulan kisah masa lalu. Sejarah adalah ilmu yang menyingkap hukum-hukum sosial yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Ia adalah cermin kehidupan manusia yang menampilkan sebab dan akibat. Siapa yang memahami sejarah dengan benar akan memahami bagaimana sebuah peradaban lahir, tumbuh, dan kemudian hancur bukan karena kebetulan, tetapi karena hukum Tuhan yang bekerja melalui masyarakat. Ibnu Khaldun menolak pandangan sejarawan yang hanya menuliskan peristiwa tanpa menelusuri apa penyebabnya. Baginya, menulis sejarah tanpa analisis sama seperti menggambar sebuah bayangan tanpa wujud aslinya. Ia berkata, sejarah adalah berita tentang masyarakat manusia, tentang bagaimana mereka hidup bersama, tentang negara, kekuasaan, dan peradaban. Maka, sejarah bukanlah sekadar catatan kronologis, tetapi sebuah ilmu tentang hakikat kehidupan sosial itu sendiri. Pada zamannya, Ibnu Khaldun memperkenalkan sebuah gagasan baru yang luar biasa, bahwa sejarah memiliki hukum-hukum yang tetap. Sama seperti alam yang tunduk pada hukum fisika, masyarakat pun tunduk pada hukum sosial. Kekuasaan muncul karena adanya solidaritas, lalu melemah karena kemewahan, dan akhirnya digantikan oleh kekuatan yang baru. Inilah siklus abadi yang terus berulang sepanjang zaman. Ia menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki umurnya sendiri. Sebuah bangsa lahir dari perjuangan, tumbuh dalam kerja keras, mencapai puncak kemakmuran, lalu mulai melemah oleh kelimpahan dan kemewahan. Pada puncak kemewahan inilah masyarakat kehilangan semangat dan tujuan hidup mereka. Dan ketika kekuasaan berpindah ke tangan yang baru, sejarah pun memulai siklusnya kembali. Inilah hukum yang tidak pernah berubah, hukum Umr-En, hukum peradaban. Dalam pandangannya, sejarah adalah sebuah medan pertempuran antara kekuatan moral dan kelemahan hawa nafsu. Ketika suatu bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, mereka akan menjadi kuat. Tetapi ketika mereka dikuasai oleh keserakahan, kekuasaan mereka akan runtuh. Ibnu Khaldun menulis, kehancuran sebuah negara bukan disebabkan oleh musuh dari luar, tetapi karena penyakit yang ada di dalam. Ibnu Khaldun menolak keras takayul dalam penulisan sejarah. Ia menuntut adanya bukti, penalaran, dan verifikasi. Ia menganjurkan agar setiap kabar atau berita yang diterima diperiksa terlebih dahulu dengan akal sehat dan hukum sosial yang berlaku. Ia berkata, kabar yang bertentangan dengan kebiasaan sosial atau hukum alam patut diragukan. Dengan pemikirannya ini, ia menjadi pelopor kritik sejarah modern berabad-abad sebelum ilmu sejarah kritis lahir di Eropa. Ia juga menulis bahwa sejarah adalah guru bagi akal. Manusia tidak akan bisa mempelajari masa depan tanpa memahami masa lalu. Sejarah memberikan kita pelajaran tentang kesalahan, keberanian, dan kebijaksanaan manusia. Dari sejarahlah kita belajar bahwa kemajuan tidaklah abadi dan kemunduran pun tidak selamanya. Semuanya bergantung pada nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat itu sendiri. Dalam karyanya, Mukadimah, Ibnu Khaldun menolak pandangan fatalistik yang menganggap nasib suatu bangsa telah ditentukan. Ia berkata bahwa hukum sejarah bukanlah takdir yang buta, melainkan hasil dari tindakan manusia itu sendiri. Tuhan menegakkan hukum-hukum sosial agar manusia bisa belajar, bukan untuk menyerah pasrah. Maka, setiap kehancuran sebenarnya bisa dihindari jika manusia mau memahami sebab-sebabnya. Ia menjelaskan bahwa sejarah memiliki dua sisi, yang tampak di permukaan dan yang tersembunyi di baliknya. Yang tampak adalah peristiwa seperti perang, pergantian raja, atau pembangunan sebuah kota. Sedangkan yang tersembunyi adalah sebab sosial, moral, dan spiritual yang melatar belakanginya. Hanya orang-orang yang berpikir secara mendalam yang bisa menembus lapisan batin sejarah dan menemukan kebenaran sejatinya. Ibnu Khaldun melihat bahwa hukum sosial bekerja dengan ketelitian yang sama seperti hukum alam. Ketika solidaritas atau asyabiah kuat, sebuah bangsa akan tumbuh. Ketika moralitas runtuh, sebuah negara akan hancur. Ketika ilmu pengetahuan berkembang, masyarakat akan makmur. Dan ketika manusia tenggelam dalam kemewahan, peradaban akan menurun. Ia menuliskan hukum-hukum ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajarkan kebijaksanaan agar manusia bisa belajar dari pola yang terus berulang. Ia memandang bahwa sejarah tidak bisa dipahami tanpa memahami ilmu ekonomi, politik, dan budaya. Ia menjelaskan bagaimana perdagangan, pajak, dan gaya hidup sangat berpengaruh pada kekuasaan. Ia juga menunjukkan bahwa kebijakan yang menindas akan mematikan semangat kerja rakyat dan akhirnya menghancurkan ekonomi negara.
Dengan demikian, Ibnu Khaldun bukan hanya seorang sejarawan, tetapi juga ekonom dan sosiolog pertama dalam sejarah Islam. Ibnu Khaldun juga menulis bahwa sejarah adalah bagian dari rencana ilahi. Tuhan menegakkan sunnah-sunnah sosial agar manusia bisa memahami akibat dari perbuatan mereka. Dalam pandangan ini, hukum sejarah adalah bentuk keadilan Tuhan di dunia. Setiap bangsa yang melanggar nilai kebenaran pada akhirnya akan binasa, dan setiap masyarakat yang menegakkan keadilan akan dimuliakan. Dalam gaya bahasanya yang tegas namun lembut, ia mengingatkan, janganlah kalian tertipu oleh kemegahan peradaban, sebab setiap kejayaan membawa bibit kehancurannya sendiri. Ia mengajak manusia untuk berpikir jauh ke depan untuk membangun peradaban yang tidak hanya kuat secara materi, tetapi juga kokoh dalam moral dan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun menyebut bahwa sejarah adalah perjalanan ruh manusia dalam mencari makna. Bangsa-bangsa datang dan pergi silih berganti, tetapi nilai-nilai yang mereka wariskan seperti kejujuran, keadilan, dan ilmu akan tetap hidup. Dalam pandangan ini, sejarah bukanlah tentang kehancuran, melainkan tentang regenerasi ruh sebuah peradaban. Ia mengakhiri pembahasan sejarah dengan nada yang penuh hikmah. Katanya, manusia memang tidak bisa menghindari siklus peradaban, tetapi mereka bisa memperlambat kehancurannya dengan kebijaksanaan. Jika manusia menjaga keadilan, ilmu, dan moralitas, maka umur peradaban mereka akan panjang. Sebaliknya, jika mereka hanya mengikuti hawa nafsu, maka kehancuran hanyalah soal menunggu waktu. Jika Ibnu Khaldun hidup di zaman kita sekarang ini, mungkin ia akan berkata bahwa dunia kini tengah hidup di dalam satu peradaban global yang sedang menua. Solidaritas antar bangsa melemah, kemewahan meningkat, dan manusia merasa terasing di tengah kemajuan yang mereka ciptakan sendiri. Ia akan mengingatkan kita bahwa hukum sosial tidak pernah berubah, bahwa kekuasaan tanpa moral dan teknologi tanpa nilai hanya akan mempercepat kehancuran. Ia akan melihat dunia modern sebagai cerminan sempurna dari teori peradabannya, sebuah masyarakat yang kaya raya, berilmu tinggi, namun kehilangan makna hidup. Negara-negara besar saat ini bergulat bukan karena kemiskinan, tetapi karena krisis kepercayaan dan nilai. Solidaritas sosial melemah, sementara ketimpangan semakin melebar. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, ini adalah masa hadari yang telah mencapai puncaknya dan karena itu, mulai menurun. Namun, ia tidak akan pesimis. Ia akan menegaskan bahwa setiap kehancuran selalu membawa benih kelahiran yang baru. Ketika dunia lama runtuh, manusia akan terdorong untuk mencari makna baru. Dari kesederhanaan, akan lahir kekuatan. Dari penderitaan, akan lahir solidaritas baru. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, sejarah bukanlah lingkaran yang memenjarakan, melainkan sebuah spiral yang membawa manusia terus naik jika mereka mau belajar dari masa lalu. Hukum sosial yang ia tulis lebih dari 6 abad yang lalu kini menjadi dasar bagi ilmu sosiologi dan sejarah modern. Konsep asyabiah, hukum siklus peradaban, serta analisis ekonomi politiknya terbukti relevan lintas zaman. Dengan mukadimah, Ibnu Khaldun tidak hanya menulis sejarah Islam, tetapi sejarah seluruh umat manusia. Ia telah mengubah cara kita memahami dunia, dari sekadar melihat peristiwa, menjadi memahami apa penyebabnya. Akhirnya, mukadimah bukan sekadar sebuah buku, ia adalah cermin kehidupan. Di dalamnya, Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berjalan dalam hukum Tuhan, bahwa kekuasaan, ilmu, dan peradaban hanyalah bayangan yang silih berganti, dan bahwa hanya nilai kebenaran dan kebijaksanaanlah yang abadi. Dalam kata-katanya yang abadi, seakan kita mendengar bisikan lembut seorang guru besar sejarah, pelajarilah masa lalu, karena di sanalah engkau akan menemukan wajah masa depanmu. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita menelusuri pemikiran Ibnu Khaldun. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.